Diberkati Tuhan, dan dengan ucapan syukur di tempat ini kami membawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar kami, didik kami, bentuk setiap kami. Kami percaya kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami berdoa bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang bersatu menyampaikan firman Bapa. Urapan Tuhan mengalir ke hamba-Mu ini Tuhan. Sucikanlah yang tutup buku si balik kaki salib Tuhan. Sehingga dosa Tuhan memohon ampun lawan tubuh yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba kan bisa apa tanpa Tuhan, tapi kami percaya dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru. Tuhan sanggup menyucikan mereka, memampukan, mengubahkan yang biasa di luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa dari mimbar ini. Saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling mencerahkan, mari bersukacita dalam Tuhan. Karena sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya mau bilang saudara orang-orang yang luar biasa, amin. Kenapa? Karena saya percaya banyak yang hadir tadi malam dan hadir lagi hari ini. Yang hadir tadi malam boleh angkat tangan. Oh luar biasa, para korban-korban macet darah Yesus. Haleluya. Iya, saya ajak keluar saudara. Oh Tuhan, keluar GBK aja 2 jam darah Yesus. Tuhan luar biasa. Kami suka cita Tuhan luar biasa. Dan kita bisa melihat tadi malam bagaimana acara Natal kita sukses, berhasil, diberkati Tuhan luar biasa. Kita doa sama-sama melalui perayaan Natal. Saya mau bilang saudara, melalui acara Natal di GBK, Indonesia diberkati, Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang paling meriah buat Tuhan. Dan saudara yang ada di tempat ini yang setia mencari Tuhan, janji Tuhan, hidupmu anak cucu juga pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita mau tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang kalau kita mau angkat Alkitab kita, mikrofon boleh naik sedikit, tim audio boleh bantu. Sama-sama, kalau saudara lihat hari ini saya pakai sepatu begini, saudara percaya bukan karena saya pengen jadi boyband lagi, saudara. Semua langsung lihat. Saya angkat tinggi-tinggi, haleluya. Bukan karena saya pengen kembali jadi boyband, tapi gara-gara sepatu tadi malam, saudara, kalau pakai kelamaan, saudara, itu menghancurkan jempol, darah Yesus. Daripada saya nggak bisa jalan hari ini, nggak apa-apa lah, ala boyband dikit, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, tapi saya percaya saudara tidak akan mengurangi esensi dari firman Tuhan, amin. Yuk, yang bawa Alkitab telepon juga boleh, kalau kita angkat tangan juga boleh, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka dulu saudara Lukas pasal yang kedua. Kita akan baca saudara ayatnya yang ke-8 sampai 14. Kita akan baca bergantian, saya 8 saudara 9, kita gantian ayat 14. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ayat 8 demikian firman Tuhan. Di daerah itu adalah gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9 silakan. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 13 ya. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara perhatikan, tokoh gembala adalah salah satu tokoh sentral dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, saudara. Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali dipilih untuk menerima kabar baik, kabar sukacita, kabar kelahiran Raja dari segala raja, saudara. Dan memang kalau bicara tentang kisah para gembala ini, akhirnya sempat memunculkan itu kontroversi bahwa mana mungkin Tuhan Yesus lahir di bulan Desember. Kenapa? Karena bulan Desember adalah bulan musim dingin, saudara. Saya mau bilang saudara, sangat mungkin. Yang pertama,
lokasinya di daerah, bicara tentang hari ini otoritas Palestina, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, di daerah itu, saudara, salju itu masih sangat manusiawi. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Berbeda dengan salju-salju yang ada di Eropa dan juga di Amerika. Bicara tentang salju di daerah itu, saudara, masih sangat-sangat manusiawi. Saudara bisa lihat beberapa gambar yang saya ambil, saudara, bahwa bicara tentang salju tidak setebal ketika kita lihat di Amerika dan lain sebagainya. Kemudian gambar sebelumnya, saljunya dulu. Iya, ini saljunya dulu. Iya, saljunya dulu. Haleluya. Ini dulu, saudara. Jadi nggak setebal di Amerika dan juga di Eropa. Kemudian saljunya tidak terjadi setiap tahun, saudara. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir saja, saudara, itu biasanya 6 tahun sekali, 7 tahun sekali, 8 tahun sekali, saudara. Dan saya mau bilang sekali lagi, saudara, masih sangat mungkin untuk apa mengembalakan domba di sana, saudara. Kemudian kalau saudara yang sudah pernah ke Israel, yang belum ke Israel, saya doa dalam waktu dekat akan ke Israel. Haleluya. Nah, saya mau bilang, saudara, kalau saudara yang sudah pernah ke tanah perjanjian, saudara pasti tahu bahwa ketika singgah di padang gembala itu, saudara, ada gua-gua yang biasa digunakan, saudara, di mana itu cukup luas, dan ketika dinyalakan api di bagian pojok, saudara, maka akan menghangatkan gua. Dan akhirnya apa? Para gembala tetap bisa mengembalakan domba di sana. Tujuannya untuk apa? Pak Pendeta, kenapa sih harus bela-belain Pak Pendeta untuk mengembalakan domba di musim dingin? Kenapa nggak tidur aja, Pak Pendeta? Kenapa sih para gembala tuh so iye banget? Kita aja jangankan salju, Pak Pendeta, hujan dikit aja kita milih tidur di rumah, Pak Pendeta. Haleluya. Saya mau bilang, saudara, karena di dalam firman Tuhan dengan tegas dalam perjanjian lama bahwa di bait Allah harus selalu ada persembahan korban bakaran, saudara, di pagi satu kali dan di petang satu kali, saudara. Makanya para gembala harus menjamin ketersediaan domba yang terbaik untuk dipersembahkan di bait Allah, saudara. Itulah kenapa makanya harus tetap ada para gembala yang mengembalakan domba supaya aku, saudara, bisa menyediakan domba yang terbaik. Tapi saya akan fokus pada apa, saudara? Pada para gembala ini yang dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang pertama yang menerima kabar baik. Dan saya mau bilang, saudara, mereka adalah orang-orang yang menerima berkat sukacita berjumpa dengan bayi raja di atas segala raja. Saya mau bilang, saudara, kita sama-sama belajar daripada mereka, supaya saya percaya kalau kita memiliki hal yang seperti mereka miliki, kita lakukan apa yang mereka lakukan, maka kita juga akan menerima berkat yang sama, berkat yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Dulu hari, saudara, adalah bicara tentang belajar dari para gembala. Sama-sama bilang sama saya, belajar dari para gembala. Amin. Apa yang bisa kita pelajari dari mereka, saudara? Dari sosok-sosok para gembala ini, yang pertama adalah mereka percaya kepada firman. Sama-sama bilang sama saya, percaya firman. Sama-sama bilang sama saya, percaya firman Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-15, saudara. Lukas 2 ayatnya yang ke-15. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Setelah dan kembali ke surga, gembala-gembala itu apa? Berkata kepada yang lain, marilah untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan apa? Sama-sama bilang sama saya, seperti firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mereka percaya firman. Amin. Saya mau bilang, saudara, yang hebat dari mereka bukan orang-orang yang terpelajar, saudara. Mereka bukan orang-orang yang punya latar belakang teologis yang luar biasa. Mereka bukan orang-orang yang meneliti Taurat Tuhan. Tapi saya mau bilang, saudara, yang menarik dari mereka, ketika mereka dengar firman, sama-sama bilang sama saya, mereka percaya sama firman. Amin. Dan saya mau bilang, saudara, iman akan timbul dari pendengaran firman yang dipercaya. Saudara boleh dengar firman setiap hari, tapi kalau saudara nggak percaya firman yang disampaikan, saudara tidak akan menghasilkan yang namanya iman di sana, saudara. Dan saya mau bilang, para gembala ini, ketika mereka dengar firman, mereka percaya firman. Dalam percaya firman itulah menghasilkan iman yang membuat mereka menerima berkat yang luar biasa. Ada banyak orang tiap hari dengar firman, tapi sayangnya saya mau bilang, saudara, iman mereka seringkali, kepercayaan mereka seringkali tidak 100% pada firman. Ketika mereka diperhadapkan antara firman dan kenyataan, antara firman dan sakit penyakit, antara firman dan situasi yang sulit, antara firman dan hutang-hutang, antara firman dan masalah, seringkali mereka lebih percaya masalah, tantangan, persoalan daripada firman. Saya mau bilang, saudara, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah menjadi sia-sia. Katakan amin. Allah pasti akan mengerjakannya dan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya firman. Dari perspektif saya sangat percaya semua yang hadir percaya firman.
Tapi yang Tuhan taruh di hati saya ketika saya merenungkan poin nomor satu ini, saudara, adalah pastikan kepercayaan firman jangan cuma sampai di generasi kita. Anak cucu kita harus kita tanamkan kebenaran akan firman Tuhan. Saya mau bilang, saudara, dengar firman di sekolah minggu, di gereja setiap hari minggu, itu nggak cukup untuk anak-anak kita, saudara. Dunia hari-hari adalah dunia mengerikan, saudara. Dunia hari-hari adalah dunia yang penuh dengan segala macam tipu muslihat iblis, saudara. Kalau kita nggak tanamkan mereka firman Tuhan, apalagi dalam usia 1-12 tahun, saudara, kita akan menuai badai di usia 14 tahun ke atas, saudara. Orang-orang tua, ayah-ayah, ibu-ibu, saya mau bilang, saudara, pastikan kau tanamkan firman Tuhan kepada anak-anakmu, saudara. Tanamkan mereka firman Tuhan. Apakah menjamin mereka akan hidup benar? Saya mau bilang, saudara, ya tidak ada jaminan di sana. Tapi saya mau bilang, saudara, kalau mereka sudah dasarnya firman Tuhan, sekalipun mungkin dalam perjalanan mereka salah jalan, sekalipun mungkin dalam perjalanan mereka salah melangkah, mereka tahu kemana harus kembali, saudara. Orang-orang yang hilang jalan, saudara, yang kesasar dan gak tahu arah kembali karena mereka gak punya dasar, yaitu apa? Firman Tuhan. Itu terjadi kepada siapa? Salah satunya saya. Saya nyampe ke Jakarta, saya salah pergaulan. Saya nyampe ke Jakarta, saudara, oh Tuhan Yesus, udah kayak ular kesana kemari, saudara. Betul, saudara. Tapi kenapa saya akhirnya bisa kembali? Karena di titik terendah saya tahu kemana harus kembali. Karena sejak saya kecil, saya kenal dunia. Orang tua saya sudah membangun mesbah di rumah, saudara. Bangun ibadah, bangun pujian, penyembahan, renungkan firman setiap hari. Saya mau bilang, itulah yang menjadi cahaya buat saya untuk kembali, saudara. Saya mau bilang, orang-orang tua, didik anak-anakmu dalam Tuhan. Pastikan kita senantiasa percaya sama Tuhan. Karena dalam kepercayaan sama Tuhan ada kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, percaya firman Tuhan, di situ ada kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang bisa kita pelajari, saudara? Tapi ini penting, kenapa? Karena kalau saudara lihat tabel ini, saudara, sebelum kita pindah poin yang kedua, bicara tentang negara-negara ateis, makin hari populasinya makin banyak, saudara. Itu terus mengalami peningkatan. Indonesia juga ngalamin jumlah populasi ateis, saudara. China, Swedia, Ceko, Belanda, Azerbaijan. Ini dekat Serang, saudara. Belgia. Saya mau bilang, saudara, iya kan? Ateis yang bikin saya sedih adalah apa? Salah satu daerah nenek moyang saya, Belanda. Saya mau bilang, saudara, kita nggak bisa pungkiri Belanda adalah negara yang membawa kekristenan ke Indonesia, saudara, melalui misionaris-misionarisnya, saudara. Tapi sayangnya, saudara, sekarang dia negara ateis dengan populasi nomor 4 terbanyak di dunia, saudara. Saya mau bilang, didik anak kita percaya akan firman supaya ada kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, kamu mesti sambil siap-siap. Saya punya 3 poin, saudara. Poin yang kedua, boleh imam mesti siap-siap. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari para gembala? Yang kedua, mereka adalah pelaku-pelaku firman. Sama-sama bilang sama saya, mereka pelaku firman. Sama-sama bilang sama saya, mereka melakukan firman. Ayat 16, sama-sama kita baca. Lukas 2 ayat 16. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam. Bagian awal dikatakan apa? Lalu mereka cepat-cepat, sama-sama bilang sama saya, mereka melakukan firman. Amin. Yang menarik dari orang-orang ini, saudara, para gembala ini, saudara, mereka bukan hanya percaya, tetapi mereka juga melakukan firman. Saya mau bilang, saudara, percaya belum cukup untuk membuat kita sampai pada yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Seandainya mereka cuma sampai dipercaya, tapi mereka tidak menuju ke Bethlehem, bicara tentang mereka melakukan firman, mereka tidak akan sampai pada yang namanya berkat berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus, saudara. Betul ya? Mereka percaya akan adalah lahir bayi raja dan segala raja. Tapi mereka dinanti, mereka diem aja di situ, saudara. Mereka akan menerima berkat atau tidak? Tidak. Kuncinya di bertindak, di melakukan firman. Ada banyak orang dia tahu firman, wow, dari Kejadian sampai Wahyu dia hafal, saudara. Betul. Ada orang-orang Kristen dari Kejadian sampai Wahyu dia hafal. Dan saya yakin kan satu orang pun di sini, saudara. Nah, jadi oleh zaman sekarang cuma Tuhan yang di sini, yang di Sarbini, saudara. Oh Tuhan, baca Alkitab cuma hari Minggu, saudara. Senin sampai Sabtu TikTok terus. Oh Tuhan, memang sih ada aplikasi Alkitab di handphonenya, saudara. Tapi lebih seringnya dia buka TikTok, Instagram, Facebook, saudara. Tiap hari apa ti. Saya mau bilang apa ti tidak menyelamatkan, saudara.
Yang menyelamatkan kita setelah kita tahu firman, kita percaya firman. Sama-sama bilang sama saya, kita melakukan firman. Karena saya mau bilang saudara, iblis nggak takut saudara tahu firman. Jangan pikir karena saudara tahu firman, oh iblis takut sama saya hafal dan Kejadian sampai waktu. Oh, kemana-mana saya melangkah, Matius 2 ayat 3. Oh, Yohanes 3 ayat 2. Haleluya, kemana-mana saudara bawa Alkitab, saudara pikir iblis takut. Saya mau bilang saudara, enggak. Jangan tertipu dengan film-film horor yang ketika ada orang Kristen atau pendeta pegang Alkitab, tunjukin ke iblis. Iblis langsung panas. Saya mau bilang itu cuma di film, Bu. Saya mau bilang saudara ya. Saya mau bilang saudara, sekali saudara, iblis cuma. Iya. Karena saya mau bilang saudara, tahu saja itu nggak cukup kalau nggak ada tindakan, saudara. Contohnya pemusik, mereka tahu saya sudah panggil tapi mereka tidak bertindak. Ya, semuanya sia-sia. Haleluya. Tahu waktu mepet darah Yesus. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Iya, kapan? Saya mau bilang saudara, iblis takut bukan saat kita tahu. Karena kalau cuma bicara tentang pengetahuan, iblis lebih tahu firman daripada kita, betul? Saya mau bilang saudara, iblis sudah hidup ribuan tahun, saudara. Iblis lebih tahu firman. Amin. Amin. Di mana teman-temanmu? Cuma di sini pemusik yang masuknya satu-satu, saudara. Coba sekalian sama-sama. Waktu kita sedang mepet, saya mau bilang saudara, iblis lebih tahu firman daripada kita, betul ya? Iya kan? Saudara, aduh Tuhan Yesus, iblis udah hidup ribuan tahun lalu, dia udah bolak-balik firman. Bahkan waktu firman itu terjadi, keadaan itu terjadi, iblis ada di sana, dia memperhatikan, betul ya? Makanya iblis ketika menjumpai Tuhan Yesus, dia bilang apa? Ada tertulis. Jadi kalau cuma bangga dengan pengetahuan firman, mohon maaf, iblis nggak takut. Kapan iblis takut? Ketika kita bangkit jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Karena jadi pelakulah yang akan membawa kita pada berkat pemulihan keselamatan yang Tuhan sediakan. Jadi saya bilang saudara, yuk pastikan sama-sama bilang sama saya, aku harus jadi pelaku firman. Bilang sama kanan kirimu, kita harus jadi pelaku firman. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga kalian saudara, apa yang bisa kita pelajari dari para gembala? Mereka mewartakan firman. Sama-sama bilang sama saya, mewartakan firman. Amin. Ayat terakhir kita saudara, 17 dan 18 dikatakan apa? 3, iya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 17 bagian awal. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada. Sama-sama bilang sama saya, memberitahukan firman. Memberitahukan firman. Bahasa aslinya norizo, itu menceritakan, saudara. Jadi mereka bukan orang yang pintar berkhotbah, saudara. Mereka bukan orang yang jago dalam berkata-kata. Yang mereka lakukan adalah menceritakan firman. Dan saya mau bilang saudara, inilah yang Tuhan mau kita lakukan dalam setiap kita. Saudara, saya percaya, saya sangat percaya semua di tempat ini percaya firman. Amin. Saya sangat percaya sebagian besar di antara kita para pelaku-pelaku firman. Tapi jangan cuma sampai dipercaya dan melakukan firman, wartakan firman. Amin. Karena Tuhan datang bukan cuma buat kita, tapi untuk semua orang. Makanya Natal Tiberias Tuhan perintahkan gembala sidang kita, rayakan Natal di GBK besar-besaran. Karena bukan cuma buat jemaat Tiberias, tapi untuk semua orang. Mau bilang saudara, Natal kita terbuka untuk semua orang, siapapun, agama apapun, latar belakang apapun, semua boleh datang. Makanya saya pernah waktu itu saudara kaget, tahun berapa saya lupa, saya masih jadi ini wawancara keliling-keliling saudara untuk Tiberias News. Itu saya kaget, ada orang datang bawa bendera ungu Clickers, darah Yesus. Saudara tahu band ungu. Ada yang datang bawa bendera ungu, darah Yesus. Dia pikir konser ungu, saudara. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia hadir, saudara. Haleluya. Daripada pemusik yang lain belum hadir, saudara. Karena perangkatan sudah terjadi atau bagaimana sih ini? Darah Yesus. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara. Haleluya. Mungkin mereka lagi belanja Natal, saudara. Hari ini macet banget, sudah macet yang tak ampun, darah Yesus. Semua orang berburu diskon Natal. Tapi itulah kita yang sudah lakukan firman, wartakan firman. Jangan tunggu jadi pendeta baru wartakan firman.
Jangan tunggu berdiri di mimbar baru wartakan firman. Jangan dulu berdiri di depan banyak orang. Puji Tuhan mereka sudah hadir. Baru wartakan firman. Amin. Karena saya mau bilang saudara, sekalipun saudara bukan pendeta, kita semua hamba Tuhan. Sekalipun saudara nggak berdiri di mimbar gereja, tempat di mana Tuhan mempercayakan hidupmu berkarir, itu mimbar pelayananmu. Sekalipun hanya 1-2 orang, nggak banyak orang, setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Saya juga jadi orang yang pelayanan saudara nggak langsung di jemaat yang begitu banyak. Memang pertama kali saya khotbah itu bukan by accident, tapi by rencana Tuhan. Di mana ada pendeta senior nggak datang, saya ganti bapak yang berjaman kudus. Tapi setelah itu saya khotbah juga ada saat di mana saya khotbah juga cuma 1-2 orang jemaat, saudara. Bayangin, saya seorang dosen ilmu homiletika, ilmu berkhotbah, untuk khotbah yang benar-benar menjangkau semua jemaat. Tapi apa yang mau dijangkau oleh jemaat cuma 1, saudara. Jadi saya khotbah, saya tatap dia tatap saya. Kita tatap-tatapan, guys. Khotbah zakon seling, saudara. Tapi ya, tetap saya lakukan dengan sebaik mungkin. Karena saya tahu setiap jiwa itu berharga. Saya kan itu udah ngasih buah kisah. Ini terjadi di sekitaran di daerah Eropa sekitar tahun 1850, saudara. Ada seorang hamba Tuhan di sebuah gereja kecil, saudara. Di bulan Natal, bulan Desember, saudara, dia mengadakan ibadah, saudara. Tetapi sayangnya pada saat itu, saudara, karena badai salju, jadi tidak satu pun jemaat yang hadir. Tapi yang menarik dari kisah itu, si pendeta ini digerakkan Roh Kudus untuk berkhotbah. Karena dia pendeta yang taat, dia khotbah sekalipun gak ada jemaat. Singkat cerita, saudara, dia khotbah dan begitu luar biasa, tanpa dia sadari, tanpa dia ketahui, di pojok balkon gereja ada seorang anak muda usia 14-15 tahun yang sembunyi di sana. Selesai si pendeta ini khotbah, anak muda itu turun sambil menangis. Dia bilang, khotbah Pak Pendeta memberkati saya. Khotbah itu sangat menjawab pergumulan saya. Akhirnya khotbah itu mengubahkan anak ini kasih hidupnya buat Tuhan. Dan singkat cerita dia jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang menulis kisah ini, saudara, buku ini, saudara. Saya mau bilang kita nggak pernah tahu apa yang kita sampaikan itu. Kadang-kadang kita pikir sederhana, tapi saya mau bilang kalau Roh Kudus bekerja di dalamnya dengan ketulusan hati, dampaknya bisa luar biasa. Saya teringat sebelum saya tutup khotbah saya, 1 bulan yang lalu di Balai Sarbini, ada seorang ibu datang sambil nangis sama saya bilang, Pak, saya sudah 10 tahun nggak pernah gereja, tapi karena saya nonton konten Bapak di Instagram, saya sampai curiga konten yang mana ya. Karena kan konten saya banyak yang kacau-kacau, guys. Yang kemarin yang paling kacau, saudara, di GBK. Tapi itulah kadang-kadang hal yang kita pikir sederhana, yang kita pikir receh, Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tugas kita wartakan kebenaran firman. Roh Kudus bekerja di sana. Melalui kehidupan kita banyak jiwa yang menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, wartakan firman. Tuhan bisa pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Dan diberkati bola megang tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Ku sembah Kau Allahku. Sampai kita mulai panggil berdiri. Bapa dan Sahabatku, Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat hidup aku tak ditinggalkan. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Mari sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa setiap kita harus percaya firman. Karena firmanlah dasar sumber daripada iman. Dan jangan hanya sampai dipercaya, pastikan kita bertindak. Dan yang terakhir, setiap kita yang telah melakukan firman Tuhan, wartakanlah firman. Supaya menemukan setiap kita banyak jiwa dimenang untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya melangkah tanganmu di hadapan Tuhan. Kau menyerahkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami semuanya menjadi hamba Tuhan, alat Tuhan, untuk membawa kerajaan surga bagi banyak orang. Kami berkumpul di bumi, berkumpul kerajaan surga.
Mungkin depan kami banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan sorga. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Rasa berhenti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi